Oke, kita akan lanjut ya bahannya. Nah, kuliah kita terakhir itu sampai menurunkan persamaan bidang. Kita lihat contohnya. Misalkan P dan Q, ini titik ya. Ini. Tentukan persamaan bidang yang melalui P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Oke, kita lihat dari sini aja, ada gampang ini. Ya. Ini ada P dan Q. Katanya tentukan persamaan bidang yang melalui P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Jadi di sini kita udah tahu titik yang dilalui bidang itu udah diberikan, yaitu titik P yang dilalui bidang. Vektor normalnya udah dapat juga, yaitu PQ. Ya, ini bidangnya biru, yang kuningnya ke atas, itu maksudnya ya. Vektor normalnya ini, karena diketahui ini, tegak lurus bidangnya terhadap PQ. Saya hitung dulu vektornya. PQ adalah Q kurangi P. Hasilnya ini. Nah, caranya kemarin gimana? Pilih titik sembarang di bidang. Ya, sembarang, jangan angka. Titik R gitu ya. Dengan koordinatnya sembarang. R itu boleh di mana aja pada bidang yang biru. Oke. Jadi, cara ngitung persamaannya tinggal vektor PR dikalikan vektor PQ jadi 0. Gitu ya. Ya udah, ini PR-nya dulu dihitung. PR itu R kurangi P. R kurangi P menjadi ini. Kalikan. Dah, sisanya tinggal ngitung. Kalikan aja dua vektor itu. Kalikan. Susun. Kalau mau disusun seperti ini. Itu ya. Paham? Awan? Hah? Si profesor mana profesor? Hah? Ah, profesor. Paham nggak profesor? Hah? Iya, kenapa? Hah? Kenapa, Wan? Hah? Ini kan vektor normal itu tegak lurus bidang yang kuning. PR itu pada bidang. Berarti garis PR tegak lurus garis kuning. Atau vektor PR sebagai vektor tegak lurus vektor PQ. Kalau tegak lurus dikalikan 0. Aduh, si profesor gimana ini? Pikun pisan ini. Jadi gitu ya, persamaan bidang tuh harus tahu titik yang dilalui dan vektor normal. Vektor normal pangkalnya nggak harus di sini ya. Vektor tuh pangkalnya digeser-geser nggak apa-apa. Saat arahnya nggak berubah. Oke, saya lanjut lagi ke contoh berikutnya. Tentukan sudut antara bidang ini dan bidang ini. Nah, yang dimaksud sudut antara dua bidang, kita susah kalau ngitung dari bidang. Kita bikin ini yang merah jadi tegak lurusnya, yang ini juga tegak lurusnya. Jadi yang dihitung sudut antara kedua vektor normalnya. Yang ini berapa vektor normalnya? Tinggal ambil ya, 3 min 4, 7. Ini 2, 4, 3. Oke. Normal 1, normal bidang 1 ini. Normal bidang 2 ini. Sudut antaranya pakai rumus kosinus. Cos theta sama dengan N1 kali N2 dibagi panjangnya kali panjangnya. Itu ya. Makanya rumus ini mah jangan lupa udah. Udah tinggal masukkan aja, kalikan dua vektor. Dibagi panjangnya dihitung. Ketemu cos theta sekian. Ya tetanya harus pakai kalkulator ya. Harus ngitung arcus cos. Paham? Saya lanjut lagi. Lanjut. Satu lagi. Aduh, ini terlalu rumit ya. Nggak usah dibahas ya. Atau biarin lah, biar mikir. Halo.
soalnya ya juga. Coba kita lihat. Buk, kita akan hitung aja jarak dari titik ini, X0, Y0, Z0, di luar bidang, ke bidang ini bidangnya diketahui, tentunya A, B, C, D-nya diketahui, X0, Y0, Z0-nya diketahui, kita menghitung jaraknya. Nah, caranya jarak itu kan harus yang terpendek ya. Tarik tegak lurus, betul? Nah, itu jaraknya. Oke. Tapi kalau vektor normal kan banyak. Vektor normal tuh bisa ke atas, bisa ke bawah, dan semua kelipatannya. Ini salah satu vektor normalnya. Belum tahu tentunya. Kalau vektor normalnya tahu yang merah ini, ya jaraknya tinggal panjangnya aja. Nah, gimana mendapatkannya? Kita ikuti ya, karena saya susah kalau ngomong dulu menjelaskannya baru ini. Kita lihatin. Ambil titik pada bidang tertentu ini. Kenapa yang soal sebelumnya ambil titik sembarang? Karena persamaan bidangnya mau dibentuk. Kalau ini persamaan bidangnya udah ada. Jadi kita bisa ngambil titik yang manapun yang memenuhi ini. Ya. Ambil X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya hitung dari sini. Ini titik tertentu. Oke, kita lihat demikian. Tadi X0, Y0, Z0 diketahui di soal. Titik PQR saya ambil titik tertentu, udah ada angkanya jadinya yang memenuhi persamaan bidang. Saya bikin vektor U dari sini ke sini atau dari sini ke sini nanti sama aja lah ya. Ya, dari titik atas ke titik yang diambil harusnya kasih nama tadi. Oke, vektor U berarti koordinat ini kurangi koordinat ini. P min. Semua angkanya udah ada ini ya. Karena X0, Y0, Z0 dari awal ada, PQR salah satu titik kita ambil tertentu. Yang memenuhi persamaan bidang. Nah, jarak dari, bukan dari. Jarak titik ini ke bidang itu tak lain adalah panjang proyeksi U ke vektor N, betul? Ini kalau yang biru diproyeksikan ke yang merah. Nah, ini panjangnya ini adalah jarak ini kan? Paham nggak? Yang biru udah ada angkanya. Udah diambil dari titiknya. Diproyeksikan ke vektor N, N-nya belum tahu. Vektor biru diproyeksikan ke N, hasilnya adalah jarak ini kan? Panjangnya ya, panjangnya. Panjang vektor biru kalau diproyeksikan ke yang merah, itu panjangnya adalah jarak ini yang harus kita buktikan. Oke, kita lihat. L apa itu? Oh, L ini sebut si ini ya, yang merah ini. L ini sebenarnya panjang L ini. Sama dengan U cos theta. Jelas ya? Betul? Panjang yang merah sama dengan panjang yang biru kali cos theta. Ingat, udah ada angkanya. Theta-nya belum tahu. Ini kelebihan tanda mutlak. Enggak. Cos theta-nya memang mau dihitung positif. Oke. Cos theta tadi adalah rumusnya yang rumus cosinus sama dengan U kali N dibagi panjang U kali panjang N. Hitung lagi. Bisa dicoret UN kali N gitu. Oke. Lupa saya justru diapain ya? Oh, U kali N. U-nya mana? U-nya ini. N-nya mana? Hah? N-nya vektor normal kan? Vektor normal dapat dari sini kan? ABC ya. Jadi U ini kali ABC. Ya ini kali A, ini kali B, kali C. Dibagi panjang N.
Panjang vektor normalnya tadi ABC, panjangnya ini. Nih, kok beda ya? Sampai sini paham dulu nggak? Paham? Tinggal kita susun yang ada AX0, BY0, CZ0 disatukan. AX0, BY0, CZ0. Yang ini, gitu, kan tadi, apa ya ngomongnya? Bentar. Sebentar. Buka. Oh, ini. Salah, saya kok ngamati ini. Ini yang diamati, pantas lupa. Ini. PQR tadi pada bidang. Ya. Kalau PQR pada bidang berarti memenuhi persamaan ini kan? AP tambah BQ tambah CR X, Y, Z-nya itu PQR, masukkan ke sini, hasilnya harus D, betul? Kan ini memenuhi persamaan bidang PQR itu. Kalau dimasukkan ke sini, harus sama dengan D. Ini tadi, AP tambah BQ tambah CR harus sama dengan D. Udah selesai itu. Begah. Perlu diperhatikan di sini, vektor normal nggak harus yang sampai persis sampai bidang ini ya. Boleh juga yang panjang ini. Yang mana aja vektor normalnya. Yang penting yang biru kalau diproyeksikan ke vektor normal, hasil proyeksinya ini adalah jarak titik ke bidang. Kalau nggak pakai vektor, berapa ini ngitungnya? Kalau pakai geometri SMA. Oke, lanjut lagi. Pindah persamaan garis. Nanti saya mau ambil dijelasin manual lebih jelas. Ini gambarnya dulu. Yang nanti harus dicoret-coret sama saya. Kita mau menurunkan persamaan garis di ruang. Yang diketahuinya dulu ini. Sebentar. Apa? Ini. Ini aja yang diperlukannya. Jadi ini nanti yang diketahui itu sebagai referensi kalau mau membentuk persamaan garis. Gini ceritanya. Untuk membentuk persamaan garis di ruang, kalau di bidang mah gampang ya. 2 titik, nanti tinggal persamaan garis lurus biasa. Kalau di ruang kita pakai vektor, susah kalau enggak. Tapi di bawah nanti dirumuskan boleh pakai vektor, boleh enggak. Cuma gampangnya pakai vektor. Gini ceritanya. Untuk membentuk sebuah persamaan garis yang merah, itu syaratnya harus ada titik yang dilalui garis, harus tahu satu titik yang dilalui garis, dan satu vektor yang sejajar dengan garis. V-nya ini pada garis ya boleh, mau di luar garis boleh. Kan kalau vektor tuh bisa digeser-geser. Ya, sama aja. Jadi kalau bidang kemarin harus tahu titik yang ada di bidang dan vektor normal. Terus ambil titik sembarang dikaliin 0. Nah, kalau ini harus ada vektor yang sejajar dengan garis gitu ya. Nah, caranya gini. Ambil, tebal. Kayak orang Afrika aja hitamnya juga. Ambil kayak bidang ini. Titik Ki sebarang, bukan jangan titik tertentu, belum tahu persamaan garisnya juga. Sorry. Tulisannya itu kasih koordinat sebarang. Sebarang titik pada garis. Maka
Jelas ya. Ya tuh, gitu jelas. Apa yang jelas? Apa hubungan vektor V dengan vektor PQ? Hah? Apa? PQ pasti sejajar gitu ya. Bisa berlawanan arah kalau saya ini V-nya ke sana, saya ambilnya QP boleh juga. Tapi sejajar. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawanan arah. Dengan V gitu. Jelas? Wah, kurang jelas. Jadi jangan ditulis jelas. Kecil aja. Jelas. Gitu ya. Meskipun nggak jelas. Nah, kalau dua buah vektor sejajar, itu berarti sama dengan yang satu kelipatan yang lain, betul? Kayaknya skalar. Ya, kalau dua vektor sejajar, vektor satu kelipatan yang lain. Kayaknya bisa negatif, bisa positif. Nah, saya hitung aja. PQ berapa? X min X0 vektornya. Y min Y0, Q kurangi P ya. Z min Z0. T-nya semua bilangan real boleh ya. ABC. ABC diketahui. Kenapa semua bilangan real? Karena Q ini boleh yang mana aja di garis merah ini. Bisa panjang sekali di sini, bisa di sana. Jadi semua kelipatan V. Gitu. Nah, dari sini nongol sendiri persamaan garisnya. Gini. X min X0 sama dengan TA tugas akhir. Y min Y0 TB ya, tugas belajar. Set min set 0 salah nulis. TC apa itu? Tugas cacingan. Udah ini namanya persamaan parameter garis. Kenapa persamaan parameter? Karena saya bisa tulis juga gini. X0 ditambah TA. X-nya fungsi T. Kenapa fungsi T? Kan A dan X0 diketahui dari awal. Ini angka. Ini angka. Jadi ini seolah misalkan 2 ditambah T kali 3. Gitu kan. Fungsi T. Y sama dengan Y0 ditambah TB. Tapi jangan ditambahin C ya. Nah, nanti mampus. TC. Nah, boleh juga gini sama aja. Persamaan parameter garis. Ya persamaannya kalau ada 3, iya gitu. Parameter. Kalau di bidang kan persamaan parameter tuh X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Kayak sikloid itu. Kalau di ruang, persamaannya ada 3 komponen. Nah, dari sini bisa juga parameternya apa? Dieliminasi. Gitu ya. Kayak yang dulu kan kalau saya punya X sama dengan 2 sin T, Y sama dengan 3 ditambah cos T. Ini kan T-nya bisa dieliminasi. Sin kuadrat tambah cos kuadrat 1, nanti ketemu persamaan dalam X, Y. Nah, ini sama. Garis ini T-nya bisa dieliminasi sehingga muncul persamaannya dalam X, Y, dan Z aja. Caranya gimana? Dari yang pertama ini, T-nya keluarkan. T-nya nyatakan. T-nya itu kan. Dari persamaan yang kedua, T-nya berapa? Y min Y0 dibagi B. Dari persamaan yang ketiga, T-nya sama dengan Z min Z0 per C. Ini namanya persamaan parameter temennya apa sih? Lupa namanya. Persamaan simetrik itu apa? Simetrik, betul. Persamaan
simetrik. Simetrik atau simetri dari garis. Gini, 3 bentuknya ya. Agak aneh gitu. Batuk ketularan saya. Berani-beraninya sih nyium. Oke, kita lihat sekarang contoh-contohnya. Sebentar. Sebentar. Kalau diberikan persamaan parameter gini, maka vektor arahnya mana? Vektor arah garis? Ya, lihat aja tadi vektor arah tuh ini. Ini si ABC ini. Ya, vektor arah garis ini adalah ABC kalau dibalik. Atau kalau persamaan simetrik, vektor arahnya adalah ABC. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Cari persamaan simetrik dari garis yang melalui ini dan sejajar vektor ini. Ya, mengulang aja yang barusan. Melalui titik, udah ada angkanya sekarang. Vektornya, vektor arah kan kalau sejajar. Oke. Mengulang yang barusan. Yang hijau mau dibentuk, yang diketahui vektor arah yang merah, ungu, bukan merah ya. Dan titik yang dilalui garis adalah titik P. Tadi caranya gimana? Wan, caranya gimana? Hah? Ya, langkahnya ngapain sekarang? Kalau di ujian nulis apa di sini? Hah? Apa dikurang-kurangi? Ambil titik sembarang pada garis. Sembarang. Maka PQ kelipatan V. Boleh juga V kelipatan PQ. Sama aja ya. Oke. PQ kelipatan V. Udah tinggal hitung aja PQ-nya berapa. Q kurangi P. Sama dengan T kali vektor arahnya. Susun menjadi ini. Per komponen ditulis. Ini persamaan parameter. Gitu ya. Diminta persamaan simetriknya. T-nya dihilangkan. Ya, T-nya sama X min 2/4 sama dengan Y min 5/3 dan seterusnya. Oke. Lanjut lagi. Cari persamaan garis yang merupakan perpotongan antara bidang-bidang ini dan ini. Bidang, kalau berpotongan hasilnya garis ya. Ada bidang, ada bidang. Hasil potongannya garis. Nah, gimana nih mendapatkannya? Ingat, referensinya selalu harus punya satu titik yang dilalui garis dan ada satu vektor arahnya. Vektor yang sejajar dengan garis. Vektornya mau nempel di garisnya atau mau di luar garis, sama aja. Karena vektor itu bisa digeser-geser. Mendapatkan titik yang dilalui garis gimana? Ya, yang memenuhi 2 persamaan bidang ini aja ya. Yang memenuhi irisannya. Kan kalau berada di kedua bidang, berarti ada di bidang abu dan di bidang hijau. Ya, kita cari aja dari sini. Titik irisannya satu aja. Karena irisannya berupa garis banyak sekali. Mencari titik irisannya gampang. Oke. Yang kedua, bagaimana mendapatkan vektor arahnya? Kan membentuk garis tadi harus ada vektor arah yang sejajar garis. Katakan saya udah mencari irisan dari 2 persamaan bidang itu, dapatlah ini titiknya saya dapat nih. Titiknya udah ada. Vektor arahnya dapat dari mana? Nggak akan turun dari langit jadi awan terus menclok di sini. Gimana, Profesor? Nggak pakai normal, bukan bidang ini mah. Hah? Nggak tahu.
Sentil gimana? Hah? Apa? Ah, nggak kedengeran. Ah, proyeksi apa susah-susah? Apa yang diproyeksiin? Vektor aja nggak ada di situ. Butek, aduh, butek, 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 butek. Hah? Pilih titik lagi satu di sini. Ini persamaan ada dua, tiga bilangan kan nggak diketahui. Pasti kita bisa cari dua titik yang memenuhi keduanya. Buat apa? Maka nanti saya punya titik yang dilalui garis dan vektor arahnya adalah PQ. Jadi ambil dua titik tertentu di irisan kedua bidang. Maka titiknya adalah nanti untuk membentuk persamaan garis, vektor arahnya adalah dari titik yang satu ke titik yang lain. Paham nggak? Nah, tinggal sekarang saya nyari dua titik. Ini saya jelasin dulu tadi supaya waktu baca ini, loh kenapa nyari dua titik gitu? Ya itu tadi. Ini saya akan eliminasi salah satu. Yang dieliminasi yang mana? Oh, yang gampang ini. Ini dikali dua tuh ya. Jadi yang persamaan pertama dikali dua dikurangi di yang bawah kurangi yang atas ya ini ya. Bawah kurangi atas. 4x habis. 5 dikurangi min 2 jadi 7. 4 dikurangi min 10 jadi 14. 28 dikurangi min 28 jadi 56. Oke, tinggal satu persamaan dengan dua bilangan gak diketahui. Pilih aja bebas. Saya pilih ini. Pilih Y-nya 0. Setnya bisa dihitung. Dari sini. Dapat Y-nya dan setnya, X-nya bisa dihitung dari salah satu persamaan ini. Ya, nggak dihitung lagi sama saya. Ini dapatnya dari, misalkan dari yang ini. X-nya sama dengan min 14 ditambah Y ditambah 5 set per 2. Bener nggak tuh? Bener ya. Kemudian pilih lagi kan perlu dua titik. Pilih lagi. Y-nya 8. Kenapa milih 8 ya? Susah-susah amat. Oh ini supaya Y-nya 8. Ketemu setnya 0 ya. Y-nya sekian, setnya 0, X-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan ini. Dapatlah langsung. Nah, udah dapat dua titik pada garis. Berarti perlunya satu titik dan vektor arahnya. Selanjutnya tinggal dicari persamaan garis yang melalui titik P atau melalui titik Q juga boleh. Pokoknya perlu satu titik. Vektor arahnya ini. Udah kerjakan seperti soal nomor sebelumnya. Nomor 1. Paham? Pokoknya vektor itu nanti di tutorial juga rada susah idenya. Begitu tahu, pilih aja dua titik. Bisa membentuk ini. Udah. Jadi kalau di ujian, kasih tahu lah ininya gitu. Satu kalimat awalnya. Gampang ngebawahnya. Oke, lanjut ya. Gitu, harus ide kalau vektor. Nah, berikutnya saya akan membahas hasil kali silang. Hasil kali silang hanya ada di vektor yang komponennya 3. Ya. Kalau komponennya 2 nggak ada. Gitu ya. Oke. Komponennya 4 ada, tapi kita nggak bahas lah komponen 4. Ya. Misalkan diberikan vektor U dan vektor V. Nah, hasil kali silang dari U dan V, hati-hati ini nggak komutatif. Kalau hasil kali titik, U dot V sama dengan V dot U. Kalau hasil kali silang nanti enggak.
Nantilah di soal tutorial ada rasanya pertanyaan itu. Tinggal ngitung aja. U kali V berapa, V kali U berapa. Nanti kelihatan hasilnya. Beda. Nah, U kali V cara ngitungnya gini. Tempelkan di sini vektor basis IJK itu 100, yaitu 010, ini 001. Kemudian ini harus urut. Kalau U kali V, tulis di sini U. Yang ini V. Jangan dibalik. Ya. Nah, setelah itu kita lihat gini. Ini yang bagian I saya iris ke kanan dan ke kiri. Sehingga yang kelihatan cuma ini ya. Nah, ini dihitung determinannya berapa. Determinan itu ini kali ini dikurangi ini kali ini. Masih hafal nggak rumus SMA? Ya, ini kali ini jangan lupa dikurangi ini kali ini. Nah, tempel di sini. Dikalikan I ini. Kemudian ditambah sekarang yang J diiris. J sepanjang kolom dan barisnya diiris. Yang kelihatan yang terang hanya ini. Hitung lagi determinannya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini kali kalau yang ini minus J. Min. Yang kedua minus ya. Nanti yang ketiga plus lagi. K ini diiris sepanjang kolom dan baris. Hitung determinannya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini dikalikan vektor K. Gitu ya. Paham? Nah, ini namanya hasil kali silang. Hasil kali silang. Hah? Ini? Yang itu teh yang mana? Yang baris ini bukan? Hah? Ini lihat yang terangnya aja. Ini kali ini dikurangi ini kali ini. Yang kedua, ini kali ini dikurangi ini kali ini. Lihat bagian yang enggak jadi gelap. Hah? Apanya? Ketentuannya gitu. Sebenarnya ceritanya orang tuh ada keperluan sesuatu di aplikasinya, dimunculkanlah konsep ini. Gitu ya. Gitu. Sebenarnya rumus awalnya ini tuh gini. Min mana? Min 1 pangkat I ditambah J. Di mana? Sorry. IJ-nya bukan vektor, tapi baris kolomnya. Kali determinannya. Jadi kalau yang ini tadi posisinya 1,1 min 1 pangkat 1 tambah 1. Jadi positif. Yang kedua ini 1,2 indeksnya. Jadi ininya minus gitu. Ya. Tapi loh kenapa mendefinisikan gini? Nanti panjang ceritanya. Harus baca dulu buku aljabar linier. Gitu ya. Ada maksudnya. Oke, begitu. Boleh juga ya, gini, boleh juga. Ya nanti kalian kalau pakai yang itu aja. Tapi boleh juga ngitungnya gini. Saya tulis tempat lain. Hmm. Sebentar. Sama ya? Itu dulu. Nah, boleh juga gini. Yang diiris sepanjang, kalau tadi kan kita ngelihatnya sepanjang baris satu ya. Sekali-sekali ini diiris, itu yang ini diiris. Boleh juga ngelihatnya sepanjang kolom berapa maunya? Kolom 3. Mau? Nah, jadi sama dengan, oh ya ini simbol determinan tuh gini ya. Pagar 2 tuh determinan. Saya iris yang sepanjang kolom 3. Aduh, panjang.
V1, V2, V3. Saya mau ngirisnya sepanjang kolom 3. Jadi iris dulu ini. Ini 1 ya, nanti ditambah determinan dari IJK. Aduh capek, U3, tuh sampai salah. Sepanjang kolom 3 ngirisnya. Yang kedua nanti yang diiris ini ditambah juga IJK U1, U2, U3, V1, V2, V3. Sekarang yang diiris yang ini kan sepanjang kolom 3. Jadi yang ini, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, hitung determinannya kayak tadi. Ini U1 kali V2 dikurangi U2 V1 kali K positif negatif. Lihatnya gini, ini posisinya 1,3 indeksnya. Dari 1 kolom 3. Jadi ini depannya harus nggak adaan. Min 1 pangkat 1 tambah 3. Jadi positif. Ya, saya ingatnya lebih gini. Ini positif, negatif, positif. Gitu. Ditambah yang ini. Ya, yang kedua ini. Sebentar. Iya, betul. Nanti kecampur apa ya? IJ-nya. I kali V2 ditambah apa itu? Apa? J. Sebentar. Nggak bisa, rumit ya. Bisa sebenarnya gini. Yang I positif posisinya. Nanti kalian lanjutkan sendiri karena ini akan panjang, cukup panjang. Kali V2. Yang J itu harus minus. Salah. Betul. Ini menghitung determinan biasa. Kali si ini. Apa ini? U3 ya. Tapi jangan lupa ada min 1 pangkat. Ini berapa? 23 ya. Pangkat 5 ya. Ditambah satu lagi yang ketiga. Yang paling kanan. Apa itu? I kali U2 dikurangi J kali U1. Betul? Ini positif negatif nih. Kali V3 kali min 1 pangkat 3 tambah 3. Nah ini kalau disusun ulang, pasti harus sama dengan ini. Kalau ini kan nggak kecampur IJK-nya. Kalau yang ini kecampur. Nanti yang I harus disatukan dengan yang I ini. Semua. Jadi pakai aja yang standar ya. Yang ini. Oke, itu cara ngitung hasil kali silang. Nah, sifat-sifatnya ini juga nggak dibuktikan, tapi sebenarnya ada buktinya. U cross V itu akan tegak lurus U. Jadi gambarannya gimana? Kalau ini ada vektor U di ruang ya, ada vektor V di ruang. Kalau di cross produkkan, hasilnya tegak lurus keduanya. Bisa ke bawah, bisa ke atas, tergantung angka si U dan V-nya. Tapi tegak lurus. Kemudian U kali V juga tegak lurus V. Tegak lurus U, tegak lurus V. Ya, bisa ke sana, bisa ke sini, tergantung angka si ini. Akibatnya apa? Ini saling tegak lurus. Maka kalau ini di dot produkkan dengan ini, hasilnya 0, kan tegak lurus. Ini di dot produkkan dengan ini, hasilnya 0. Karena saling tegak lurus. Oh ya, U kali V itu hasilnya vektor ya. Kalau U dot
V, hasil kali titik hasilnya skalar. Kalau U cross V, hasilnya vektor. Oke. U, V, dan hasil kalinya membentuk right handle triple itu pokoknya yang gini nih. Kalau ini U, ini V, maka satunya tegak lurus dua-duanya. Itu aja ya. Kalau diputar, sebenarnya bisa ke bawah atau ke atas tergantung U dan V-nya nilainya. Tapi tegak lurus keduanya. Kemudian kalau di dot product kita punya rumus U dot V sama dengan panjang U kali panjang V, ngomong dan nulis udah campur. Hilang aja udah dia. Kali cos sudut antaranya gitu ya. Kalau di cross product nggak bisa kayak gini. Karena ininya kan hasil kali silangnya vektor. Jadi yang bisa dihitung panjangnya. Panjang dari U cross V memenuhi kayak ini, tapi ininya sin. U cross V itu ini. Ngingetnya lebih susah. Banyak dosa tuh, lihat. Sin. Tuh ya. Pus. Nggak usah di-save aja. Oke, kita lihat contohnya. Aduh, banyak. Aduh, kuliahnya bisa ketinggalan. Kebut. 1, 2, 3 saya bahas, yang 4 kalian klik aja sendiri. Menyingkat waktu. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik. Oke, saya akan ilustrasikan dulu. Setelah itu nanti hitungannya saya akan buka aja dari situ karena harus ngitung cross product, males ngitungnya angkanya. Ada berbagai cara. Ini. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Sebut aja ini titik A, B, C. Persamaan bidang melalui 3 titik. Kalau mau membentuk persamaan bidang perlu apa aja? Hah? Perlu 1 titik yang mana aja? Yang A itu mau dipakai boleh titiknya. Vektor normalnya mana? Dapat dari mana? Vektor apa? Harus tegak lurus vektor AB. Nggak cukup. Dan juga tegak lurus vektor AC. Betul? Bayangin ini kalau ini bidang, saya punya vektor ini dan vektor ini. Akuin aja. Kalau tegak lurus keduanya berarti ke sini atau betul? Kalau tegak lurus hanya 1 vektor masih bisa dibidang. Ini vektor tegak lurus ini dia. Itu tegak lurus nih semua terhadap vektor itu. Tapi kalau tegak lurus terhadap 2 vektor ini, maka dia haruslah tegak lurus bidang ya. Oke, mendapatkan vektor yang tegak lurus AB dan AC gimana? Kan perlu vektor normalnya nih. Persamaan bidang itu perlu titik dan vektor normal. Dihitung cross-nya tadi kan? Kalau ada 2 vektor di cross, hasilnya tegak lurus keduanya. Oke, kita lihat hitungannya. Oke, ini namakan PQR. Tetapkan vektor U itu PQ, V itu PR. Nah, apa ini? Tetapkan vektor normal ini. U kali V itu adalah tegak lurus U, tegak lurus V. Jadi dia vektor normal bidang. Hitunglah, percaya aja lah. Ini ya, hasilnya percaya dengan hati terbuka. Hati terbuka mah mati itu ya.
Dan dia adalah vektor normal. Karena tegak lurus kedua vektor ini. Yang biru. Udah. Titiknya udah tahu. Pakai aja salah satu dari PQR. Itu titik di bidang. Vektor normalnya udah tahu. Ambil sembarang titik. Maka PS boleh, RS boleh, QS boleh, dikalikan vektor normal harus 0. Saya ambil PS. Gitu ya. Kemana, Nek? Ke belakang. Belakang di situ. Kayak gitu. Oke. Ini menunjukkan hasil kali silang tidak komutatif. Lewat aja ya. Ini cuma gini aja saya lihatkan sebagian. Anggap U-nya ini, V-nya ini. Hitung aja U kali V. Hitung lagi V kali U. Nanti yang penting diketahui, ternyata U kali V itu sama dengan minus dari V kali U. Ya. Hasil kali silang itu. Gitu. Jadi kalau gambarannya, kalau ini ada U, ini ada V. Kalau U kali V itu ke sana, V kali U pasti berlawanan arah. Tetap tegak lurus ke U dan V. Ciluk, Pak, tutup. Balik lagi. Tunjukkan secara geometrik panjang U kali V adalah luas jajaran genjang seperti gambar sebelah kiri bawah. Coba kita lihat. U kali V itu katanya sama dengan luas ini. Kita lihat ya. Gampang lah gini. Luas jajaran genjang adalah apa? Alas kali tinggi, betul? Jadi panjang V kali tinggi, betul? Bikin tingginya. Luas jajaran genjang adalah panjang V kali ya. Bau pete. Hah? Itu sama dengan ke apa? Hubungan dengan panjang U. Kita ngitungnya panjang ini. Sama dengan U sin alfa kan? Luas sama dengan V kali H. H-nya itu adalah panjang U sin alfa, betul? Nah, ini tak lain apa tadi? Coba lihat lagi rumusnya. Nih. Tak lain adalah U kali V. Ini adalah U kali V panjangnya. Selesai. Ini sama dengan luas jajaran genjang. Oh, V kali U. Saya tulis U kali V karena ngitung panjang sama aja ya. Kalau vektornya minusnya. Karena mau panjang ini karena tulisnya VU di soal UV. Ya udah, tuker aja. Biarin aja dan ngitung panjang. Selesai yang ini. Masih banyak. Ini harus habis nih. Tuh. 1 halaman, 2 halaman. Lebih. Tapi ringan. Tenang aja. Nah, berikutnya. Target silabus minggu ini adalah fungsi bernilai vektor harus selesai. Ceritanya gini, ini panjang udahlah. Nanti baca sendiri. Prinsipnya gini. Di R3 di ruang gitu ya. Apa? Oh. Ada sebuah partikel yang bergerak ngikuti kurva yang biru. Gitu ya. Nah, posisinya sebenarnya X, Y, Z gitu ya. Koordinatnya berubah-ubah.
Koordinat dia berubah-ubah. Posisinya mau dinyatakan dalam vektor, karena nanti memudahkan. Jadi katakan gini, ini udah tanggung dicoret-coret. Hapus dulu. Gitu. Misalkan setelah 2 detik dia sampai sini. T-nya 2 detik. T-nya nggak kelihatan di koordinatnya ya. Yang kelihatan hanya X, Y, Z posisinya aja. Tentunya X fungsi waktu, Y-nya fungsi waktu, Z-nya fungsi waktu. Berubah terhadap waktu. Setelah 2 detik di sini. Nah, saya mau menyatakan X-nya berapa? Ya, pakai vektor ini. Dinyatakan sebagai vektor R pada saat T-nya 2 detik. Komponennya vektor ini di ruang. Maka dituliskan sebagai ini. Komponen X, komponen Y, komponen Z sebagai vektor ya ini. Vektor. Nanti setelah 3 detik katakan sampai sini. Nah, posisinya di sini R3. 4 detik. Kok mundur? Salah, ini 2 detik ya. Yang ini 3 detik karena dari sini ke sini. Setelah 10 detik katakan sampai sini. Nah, nanti ingin dinyatakan posisinya R10. Di mana R ini adalah vektor 3 komponen. Kebayang yang saya maksudkan? Jadi titiknya diikuti sebagai vektor. Gitu ya. Enggak X, Y, Z. Koordinat aja, tapi fungsi vektor. Nah, ini namanya fungsi bernilai vektor. Kenapa menyatakannya dalam vektor? Akan mudah kalkulusnya. Ya. Secara umum, fungsi bernilai vektor, bayangkannya gerak titik partikel di ruang, itu bentuknya seperti ini. Kalau di bidang ini, kalau di ruang ya 3 komponen. Saya lebih senang notasi ini, lebih pendek nulisnya ya. Boleh pakai IJ, pakai vektor basis, boleh juga pakai kurung siku. Ini di bidang, ini gerak benda di ruang. Nah, gampang kalkulusnya dengan notasi vektor. Pemahaman limitnya. Limit dari fungsi bernilai vektor, tinggal dilimitkan aja satu-satu. Fungsinya ada 3. Turunannya, tinggal diturunkan aja satu-satu. Kalau 2 komponen ya 2, kalau 3 komponen ya 3, itu ya. Integralnya, integralkan satu-satu per komponen. Gitu. Ngebut aja. Paham ya? Ini saya tulis hanya yang di bidang, kalau yang di ruang ya tambahkan aja komponen fungsi H itu ya. Pokoknya limitnya limit masing-masing bagian. Turunannya turunan masing-masing bagian. Integralnya integral masing-masing bagian. Gampang. Nah, fungsi vektor punya sifat-sifat seperti ini. Turunan dari F tambah G, kayak turunan fungsi biasa. Turunan F tambah turunan G. Konstanta bisa mencelang keluar. Nah, ini fungsi vektor kali fungsi skalar. Turunannya kayak perkalian biasa. Ini kali turunan ini ditambah, ini diturunkan, kali ini. Gitu ya. Saya biasanya nulisnya terbalik ya. Turunan ini kali ini, ditambah ini tetap kali, pusing. Pokoknya begitulah. Yang rumus UV. U aksen V ditambah UV aksen. Kalau vektor kali vektor, ini dot produk. Sama juga rumusnya kayak UV. U aksen V ditambah UV aksen. Komposisi sama. Kalau F fungsi H, hanya fungsi T, ya turunan terhadap T adalah turun dulu terhadap A, kali turunan H terhadap T.
Nah, jadi sama aja dengan yang udah dibahas sebelumnya. Cuma ada 3 komponen. Cepat sekali. Masih panjang kirain habis. Contoh, karena gampang, cepat aja. Diberikan F ini, tentukan ini. Kita buka ya. Fungsi vektor cepat aja. F aksen. Turunkan aja per komponen. Gitu. Saya pakai kebang siku ya. Jadi ini saya tulisnya sebagai T kuadrat ditambah T E pangkat T gitu ya. Ini di bidang tentunya hanya 2 komponen. Turunannya turunan masing-masing aja udah beres. Turunan 2 turunkan lagi ini. Sebentar saya ngitung ini dulu. Bapak ngitung ini nanti. Gitu ya. F aksen 0 masukkan T-nya 0. Turunan 2. Turunkan aja ini jadi 2, E pangkat T. Turunan 2 di 0, masukkan lagi T-nya 0. Enggak, turunan 3 enggak ditanya. Turunan 3. Pacar aja udah belum punya turunan 3. Turunan dari ini perkalian ini pakai UV. Belum, ini sudut antara ya. Sudut antara adalah kalikan dot produk dibagi panjangnya dikalikan. Ya. Dibagi panjangnya arcus cos. Karena cos theta ini yang dikurung ini. Ngebut. Yang B. Ini ya turunan ini kali ini ditambah ini tetap kali turunan ini. 3T kuadrat kali tetap ditambah T kuadrat kali turunan yang F. Tinggal dihitung. Gitu ya. Tentukan integral. Integralkan masing-masing komponen. Gitu. Oke, lanjut. Nah, saya mau akan ngelihat di arah vektor turunannya. Gini. Perhatikan sebuah titik. Aduh, ini udah dicoret-coret ya. Sebentar. Oke. Sekarang perhatikan sebuah titik P yang bergerak di bidang atau di ruang sama aja ya. Jadi saya membahasnya yang di bidang supaya ngegambarnya gampang aja. Dengan posisi setiap saat adalah RT. Ya. Ini waktu T, waktunya sama dengan T, dia di sini. Kemudian ini naik lagi T-nya menjadi T tambah H, dia sampai di sini. Setiap saat digambarkan sebagai vektor posisinya. Nah, sekarang kita akan lihat kemana vektor kecepatannya. Kita lihat gini. Mana ini ya? Kita lihat di sini. Gedein buat biar kelihatan sama kalian. Sehingga nanti jelas gitu ya. Ini waktu T di sini. Waktu T tambah H di sini. Turunan balik dulu ke semester 1. F aksen X itu sama dengan limit apa? Masih ingat nggak ini? F apa dikurangi F apa dibagi apa? Hah? Limit apa? Nggak pakai H, H. Apa? Dibagi H gitu ya. Nah, sama saya sekarang punya fungsi vektor. Turunan di titik T adalah limit
H mendekati 0, R T tambah H, gitu ya. Minus R T dibagi H. Coba kita lihat. Ini RT tadi. Ini RT tambah H. Setelah ini T tambah H sampai sini. Jadi RT tambah H min RT adalah vektor yang biru, betul? Ini tambah ini sama dengan yang ini. Jadi yang biru adalah RT tambah H min RT. Oke. Nah, kita lihat. Ini adalah, ini R aksen ya. Kurang aksen. Nah, berarti apa? Ini adalah kecepatan. Kita lihat, kalau H-nya mendekati 0, kenapa dilimitkan hanya mendekati 0? Jadi kalau ini T, kita lihat H-nya kecil, mendekati 0. H-nya katakan baru sampai sini. T tambah H-nya. Ini baru R T tambah H itu ya. H-nya. H-nya nanti bergerak menuju 0. Maka vektor yang biru menjadi ini ke sana. Kalau limit H-nya mendekati 0, arahnya kemana ini? Arahnya arah yang biru tadi. Dengan H mendekati 0. Jadi tak lain arahnya sama dengan arah garis singgungnya. Ini mau menyimpulkan apa? Bahwa kecepatan itu adalah sama dengan arahnya sesuai garis singgung dari geraknya. Ya, kalau sampai sini, arah kecepatannya ke sana. Sampai sini, arah kecepatannya ke sana, garis singgungnya. Ya, kalau ini H-nya gede. Kalau udah kecepatan, H-nya harus menuju 0. Jadi kalau yang ini kok nggak garis singgung? Ya enggak, karena digambar gede nilai H-nya. Oke? Lupa, ini nggak apa-apa. Yang perlu ingat bahwa arah kecepatan sama dengan arah garis singgung. Atau ini kan sebenarnya vektor kecepatan itu searah dengan garis singgungnya. Nah, itu cerita di sini. Tinggal 2 lagi. Aduh, keburu nggak? Keburu lah ya. 3. Mau yang mana dibahas? 2 aja? Hah? Kayak bisa aja nomor 1. Nomor 1 aja dulu sama nomor 3 lah. Oke. Sebuah titik bergerak sepanjang lingkaran. Jari-jari R. Lajunya omega radian per detik. Omeganya konstanta. Jari-jarinya tertentu. Konstanta juga. Bila kedudukan awalnya bukan di ini R dong ya. Awalnya maunya di situ. Awalnya di sini. Tentukan kecepatan dan percepatannya pada saat T setengah. Oke. Kecepatan turunan dari posisi. Betul? Percepatan turunan dari kecepatan nanti. Posisinya gimana mendapatkannya? Atau langsung kecepatannya nggak bisa. Yang diketahui lajunya aja. Besar kecepatan. Jadi saya mau ngitung posisinya dulu. Posisi P itu X dan Y-nya berubah-ubah, betul? Fungsi dari kecepatan sudut ini. Oke. Kita cari setelah bergerak T detik, posisi P itu berapa, X-nya berapa, Y-nya. Coba saya bikin tabel dulu, gini. Kalau T-nya sama dengan setengah detik. X-nya berapa? Sudut yang ditempuh berapa? Sudutnya. Setengah omega, betul?
Ya, setengah ini setengah omega kan? Sudut yang ditempuh. X-nya berapa? Ini tetanya setengah omega. Setengah omega. Kalau setengah detik. X-nya, ini kan X, Y. X-nya berarti R cos theta, betul? Y-nya R sin theta. Ya, tetanya tadi setengah omega. Kalau 1 detik, sudutnya menempuh omega. X-nya berapa? Ya, R cos omega. Y-nya R sin omega. Kalau 2 detik, sudutnya 2 omega. X-nya berapa? Ini XY-nya harusnya disebut dari tadi, ditulis. Aduh, nggak ditulis jadi susah. Ah, nanti mahasiswa nggak paham soalnya. Terpaksa diulang. Aduh, ngapus di Adobe nih susah. Saya tabelkan gini. T, sudut yang ditempuh, posisi X-nya, Y-nya. Kenapa ngitung X, Y? Karena mau tahu posisi P itu berapa X-nya dan Y-nya. T-nya setengah detik. Sudut yang ditempuh, setengah omega. Posisi X-nya tadi, R cos setengah omega kan? R sin setengah omega. Paham nggak dulu ini? Itu paham nggak? Yang baris pertama, kalau ini paham soalnya ke bawahnya gampang. Lydia paham? Ah, Lydia udah kasih jempol. Mewakili satu kelas. T-nya 1, sudutnya omega. Ya ini tinggal cos omega R sin omega. Kalau T-nya sembara, sudutnya berapa yang ditempuh? Hah? T omega. Boleh juga omega T gitu ya. Biasanya omega T kalau fisika. Ini R cos omega T ya. R sin omega T besarnya sudut. Nah, ini adalah posisi X setiap saat, ini Y setiap saat. Mau disalin dulu, karena begitu saya klik, hilang. Nggak usah ya. Tetanya setelah T detik, omega T, posisi X-nya, saya sebut sebagai vektor posisinya vektor S, sama dengan R cos ini, R sin ini. Nah, udah tahu. Maka kecepatannya, turunannya aja. Percepatannya, turunin lagi. Udah gampang. Saat T setengah ditanya, kecepatannya sekian. Percepatannya sekian. Selesai. Sekarang mah difoto, nggak disalin ya. Ini nggak difoto dulu. Foto. Dia sampai mengamati. Ah, nanti pinjam aja katanya. Jangan dikasih pinjam. Beli, dijual. Belinya lewat saya. Oke. 39, udahan aja ah. Nanti dibahas daripada buru-buru nggak dipahami.